Ya, mari Bapak Ibu kita sekali lagi memohon pertolongan Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengar Tuhan menyapa kami secara khusus di dalam minggu Prapaskah yang bagian akhir. Kami menyadari siapakah kami Tuhan ketika kami sekali lagi dapat dan juga mampu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap hati kami terus mau untuk bersekutu secara khusus dalam penderitaan yang Tuhan karyakan, Tuhan lakukan untuk setiap kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan terbatas bahkan yang hina ini dapat menyampaikan sabda Tuhan dengan baik. Dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi pagi-pagi, selamat pagi. Ya, kita bersyukur Tuhan menolong kita. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bagian bulan April di minggu yang pertama. Ya Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dalam segala situasi juga kondisi juga menolong kita. Bapak Ibu, di dalam liturgi gereja memang kita di esok hari ya kita sudah masuk di dalam Holy Week ya, pekan suci. Biar Tuhan juga akan menolong kita. Kita kenal biasanya tradisi ini baik, menolong kita liturgi gereja yang baik, sebuah tradisi yang baik di dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Hening, bahkan di dalam Minggu Paskah. Biar melalui tradisi ini kita terus kembali ya, menggumulkan segala karya yang indah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Injil Lukas 22 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Kalau sudah, izinkan saya membacakan buat kita semua. Lukas 22 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Bakal kita berusaha memberikan sebuah penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya, kata Yesus kepada mereka, para murid, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita buka di bagian yang lain, surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Mungkin kita akan bisa baca bersama-sama ya. Filipi pasal ketiga ayat 10 hingga ayat yang ke-11. 2, 3. Yang berkehendak ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Sampai sejauh ini bacaan setiap kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema kita di dalam Minggu Paskah, Minggu Prapaskah bagian hari ini adalah bersekutu dalam penderitaan, ya, bersekutu di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya, memang salah satu konteks di dalam Injil Lukas ya, seperti apa yang sudah kita perhatikan, yang sudah kita baca tadi, ini cukup tricky ya kalau kita melihat ya, ada beberapa hal yang mungkin harus kita bisa pahami, karena memang masih sampai sekarang juga ada beberapa pandangan yang berbeda. Apakah ini melakukan perjamuan Paskah atau apakah ini perjamuan Yesus atau perjamuan terakhir ya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan penetapan perjamuan malam. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang kalau kita lihat ya, timeline itu penting. Kalau kita baca Alkitab, kita mau menafsirkan Alkitab itu timeline atau kronologisnya itu memang penting untuk kita pahami. Jadi sehingga sekali lagi
membuat kita itu tidak kacau balau. Sebenarnya Yesus melakukan perjamuan Paskah atau Yesus itu melakukan perjamuannya sendiri. Nah, kalau kita nggak lihat timeline-nya, kita akan bingung dalam hal ini. Memang sampai sekarang pun masih ada ya beberapa pandangan yang berbeda. Beberapa scholar, beberapa teolog itu juga menanyakan ada beberapa yang berbeda. Tapi setidaknya kita akan belajar di dalam bagian ini. Tentu Bapak Ibu sebagai orang reform ya, sebagai kita back to the Bible, kita percaya bahwa Alkitab itu mempunyai sebuah pemahaman yaitu inerransi ya. Inerransi itu ketidakbersalahan Alkitab. Ketidakbersalahan Alkitab. Mungkin ya sudut pandang berbeda itu ada, tapi ketidakbersalahan daripada Alkitab itu jelas. Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Menarik Bapak Ibu di dalam Injil Lukas ya, tolong saya ditampilkan. Injil Lukas itu ada frasa yang cukup sering muncul ya Bapak Ibu, yaitu frasa orang banyak. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius itu beberapa sempat saya menyatakan itu anak manusia atau Markus anak Allah. Tapi dalam Lukas itu dalam Injil Lukas itu ada frasa yang cukup muncul yaitu frasa orang banyak ya. Kalau kita lihat cukup terkenal itu Lukas 19 yaitu kisah daripada seorang Sakeus. Maka ada orang banyak mengerumuni, ini banyak pakai frasa kata orang banyak. Atau beberapa bagian lain di dalam Injil Lukas menjelaskan Yesus itu masuk dari kota-kota satu ke kota yang lain juga menggunakan orang banyak itu mengerumuni. Orang banyak itu mengerumuni Yesus. Tapi ada sebuah metafor yang menarik mengenai orang banyak yang perlu kita perhatikan bersama. Next. Ya, frasa orang banyak ini bukan hanya berbicara tentang jumlah ya, bukan berbicara tentang kuantitas berapa jumlah orang atau orang banyak itu, atau berbicara tentang kalau kita pakai istilah festival atau konser itu crowd-nya itu besar atau tidak. Tapi ini menjelaskan bagaimana umat Tuhan atau khususnya di dalam Lukas Community ya, jemaat Lukas saat itu ada di sekitar orang banyak. Ini pelan-pelan kita pahami tidak apa-apa, sehingga ini menjadi sebuah titik awal kita berangkat memahami apa sih artinya bersekutu. Jadi sekali lagi Lukas itu frasa orang yang paling banyak adalah orang banyak itu dipakai. Tapi ada sebuah metafor yang baik untuk kita bisa belajar. Arti bersekutu adalah bagaimana umat Tuhan itu ada di tengah crowd, di tengah orang banyak di sekitar umat Tuhan. Dan terkhusus banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi kita bisa sepakati ya Bapak Ibu ya, konsep yang saya bahas tentang bersekutu di dalam penderitaan itu, bersekutu atau fellowship itu berangkat dari banyak orang itu tadi. Bagaimana sikap umat Tuhan itu ada di sekitar orang banyak yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Jadi itu yang pertama yang saya pahamkan buat Bapak Ibu semua ya. Kita persepsi satu terlebih dahulu mengenai tentang konsep fellowship atau konsep bersekutu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak perlu bingung ya. Kalau kita lihat kenapa tadi dikatakan ada jemaat Lukas atau mengatakan ada nanti di dalam surat penggembalaan ada jemaat Paulus, itu bagaimana itu konsepnya? Jelas Bapak Ibu tidak perlu bingung karena jemaat atau umat itu adalah milik Tuhan. Tetapi kalau di dalam pencatatan Injil atau pencatatan surat penggembalaan itu jelas itu ada address-nya, ada alamatnya, ada rujukannya atau petunjuk. Ini catatan ditujukan kepada siapa. Jadi kalau kita berbicara tentang Lukas, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung ya. Ini jemaat Lukas, bukan jemaatnya Yesus, tidak. Tapi ini adalah Lukas Community. Memang Injil Lukas ditujukan kepada secara khusus yang spesifik jemaat mula-mula yang membaca surat Lukas ataupun Injil Lukas ataupun kisah para rasul. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat ya, sebelumnya di ayat 7 sampai 13 itu kita melihat ada sebuah flashback atau perikop yang menarik ya. Tuhan Yesus itu mengutus Petrus dan juga Yohanes. Kalau kita sempat bincang ya beberapa 2 minggu yang lalu, Petrus sekali lagi saya sebutkan, Petrus itu termasuk salah satu inner circle-nya Tuhan Yesus ya, ada di dalam bagian dalam. Dan itu juga muncul lagi di bagian ini di ayat 7 sampai 13. Tuhan Yesus meminta Petrus dan juga Yohanes untuk pergi
kalian berdua pergi siapkan satu ruangan untuk aku. Kita akan menetapkan sebuah perjamuan. Kita akan makan bersama-sama di malam yang terakhir ini. Ya, kalau kita secara manusia ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin memang mustahil untuk mudah dimengerti ya. Di tempat yang baru, orang tua ini tahu-tahu dikasih perintah sama Tuhan seperti itu. Tapi yang kita lihat dan kita mau dengar pada hari ini Bapak Ibu, persekutuan atau bersekutu itu adalah otoritas daripada Tuhan. Tuhan menetapkan sebuah persekutuan, Tuhan menetapkan sebuah perjamuan, itu menunjukkan sebuah otoritas. Tuhan adalah pemilik dari persekutuan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya, Petrus dan juga yang harus diperintahkan oleh Tuhan. Mereka berdua tidak mengerti siapa yang akan menyiapkan ruangan ini. Tapi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang bersekutu, konsep bersekutu atau fellowship, itu Tuhan memiliki otoritas yang penuh untuk mengadakan sebuah persekutuan atau bersekutu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya cukup memaksa ya. Saya itu juga kalau tertarik ada beberapa hal tuh, ini Alkitab ini ngomongnya apa gitu ya. Ini siapa? Ruangan milik siapa gitu ya. Ini ruangan milik siapa, namanya siapa juga tidak jelas. Tapi memang tidak ada catatan Bapak Ibu. Kalau bisa dikatakan itu anonim ya. Memang nggak ada catatan pemiliknya itu siapa, rumah ini siapa, ruangan ini milik siapa. Tapi sekali lagi ada paham yang menarik yang kedua yang bisa kita pelajari. Selain Tuhan itu adalah otoritas pemegang penuh persekutuan, Tuhan juga mau mengajarkan kita adalah tentang konsep hospitality. Artinya adalah di dalam kita menyiapkan kita bersekutu bersama Tuhan, ada sesuatu yang dibuka oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi yang dikasih Tuhan ya, konsep di dalam persekutuan ya, konsep di dalam hospitality, di dalam persekutuan itu penting ya. Mengajarkan kita, kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, ya hati kita, hidup kita itu seperti yang ruangan yang ada tadi, yaitu dibuka. Hati kita itu mau dibuka di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi itu metafor yang baik. Ruangan bukan hanya masalah template ruangan atau apa, tapi konsepnya bagaimana itu juga dibuka dengan lebar-lebar dalam diri kita, sehingga ada sebuah persekutuan yang bisa kita ambil di dalam usia dan bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Poin pertama yang bisa kita pelajari Bapak Ibu pada hari ini, kita belajar yaitu yang pertama, bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Itu poin pertama yang kita bisa pelajari adalah sebuah realitas di dalam mengikut Tuhan ya. Bersekutu di dalam penderitaan Kristus itu adalah realitas di dalam mengikut Tuhan. 15-16 saya bacakan buat Bapak Ibu. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi bersekutu bersama dengan penderitaan Kristus mengajarkan sebuah reality ya, sebuah realitas di dalam mengikut Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan sebelum aku melakukan perjamuan ini, bahkan aku sebelum melakukan sebuah karya yang besar, aku menderita buat engkau. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, konsep yang pertama, poin pertama itu menyangkal ya beberapa pemahaman atau teologi-teologi yang memang tidak baik. Secara khusus ada beberapa pemahaman seperti teologi kemakmuran ya, mengikuti Yesus itu gampang, simple, sederhana. Kamu percaya, kamu akan diberkati secara luar biasa. Itu dikembangkan oleh kawan-kawan daripada Gustavo Gutierrez dan beberapa kawan-kawan yang lain mengenai tentang teologi kemakmuran. Tapi kalau kita belajar tentang poin yang pertama ini, bersekutu di dalam penderitaan, itu kita belajar bahwa di dalam mengikut Tuhan secara real dalam kehidupan kita memang hadapi akan sebuah penderitaan di dalamnya. Tidak kita percaya Yesus lalu selamat sudah selesai, tidak ada sebuah hal yang kita lakukan gitu Bapak Ibu. Kita lihat ada salah satu lukisan Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu sempat ngikuti ya perkembangan atau trennya atau isu-isunya gitu ya. Tapi ini lukisan ya, kalau mungkin di gereja ya, kita kunjung sebuah gereja,
biasanya ditaruh di ruang makan. Saya nggak tahu kenapa lukisan itu biasanya ditaruh di ruang makan, kalau nggak di kantor itu biasanya ya. Atau beberapa, tapi jarang sih saya lihat beberapa rumah Tuhan orang Kristen sekarang wallpapernya itu salib. Sekarang kayak sudah nggak ada. Tidak untuk ini, tapi ini just untuk ini aja ya. Tapi sekali lagi ini 50 lukisan yang salah satunya cukup berpengaruh ya di dunia. Salah satu lukisannya. Jadi Bapak Ibu ada yang tahu karya siapa ini? Iya betul ya, Da Vinci ya. Jadi sungguh luar biasa Tuhan yang pakai. Saya nggak tahu ya Da Vinci di dalam akhir hidupnya seperti apa, tapi banyak karya-karya yang luar biasa di dalam sebuah lukisan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam memvisualisasi tentang perjamuan terakhir ini ada beberapa hal yang menarik ya. Yaitu Leonardo da Vinci itu mempunyai sebuah ciri khas ya di dalam lukisan. Kalau Bapak Ibu yang suka seni atau art itu pasti ada ciri khasnya. Orang ini kalau dilukis itu pasti nggak tahu sentuhan warnanya atau ciri khasnya seperti apa ya. Tapi kalau Leonardo da Vinci, salah satu ciri khasnya itu adalah simetris ya. Jadi baik penempatan atau apa-apa ya, mungkin kayak Pak Ferry itu jago ya, menggambar gitu. Jadi simetrisnya itu jelas. Kalau Da Vinci itu seperti itu. Kalau kita lihat sentuhan misalnya lukisan abstrak, nggak tahu ini maksudnya apa lukisannya, coret-coretan. Tapi kalau kita tanya sama pelukisnya, ya tahu arti atau maknanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang di dalam perkembangan lukisan ini ya ada salah satu karya yang memang tidak bertanggung jawab ya, yaitu Dan Brown. Dan Brown itu salah satu menulis buku yang juga mengguncangkan iman pada saat itu, yaitu tentang Da Vinci Code ya. Jadi ada beberapa kode-kode daripada Da Vinci itu apa ya, menyeleweng gitu. Tapi saya tidak masuk di dalam bagian itu. Saya lebih masuk juga tertarik kepada ini ya. Salah satu lukisan ini, coba next slide-nya. Ya, jadi ada salah satu ensiklopedia dari Encarta ya menyebut bahwa Yesus itu kalau secara simetris Bapak Ibu ya berada di pusat lukisan dengan apik dikelilingi oleh 12 muridnya ya. 6 di sebelah kirinya dan 6 di sebelah kanannya. Coba sebelumnya tadi aku gambarin, gak apa-apa kita perempuan belajar lukisan yang baik juga. Ya, jadi ada 6 di bagian kiri, 6 di bagian kanan gitu ya Bapak Ibu ya. Next tadi. Selain itu Bapak Ibu, ke-12 muridnya itu masing-masing menunjukkan mimik reaksi mereka pada nubuatan Yesus itu. Kalau tidak jelas Bapak Ibu bisa lihat scroll di handphone tentang gambar ini, tentang lukisan ini. Kalau kita perhatikan gambar tadi kalau itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Lukis mimik gambarannya itu berbeda-beda. Jadi ada yang mau menanyakan, ada yang masih bingung, ada yang masih kagum, atau yang tidak mungkin gitu ya. Kayak Petrus, Yohanes, Yakobus itu enggak. Tapi kalau kita lihat juga mimik daripada Tuhan Yesus juga berbeda ya. Tuhan Yesus menggambarkan sebuah realita yang akan dihadapi, yaitu tentang sebuah penderitaan. Kalau kita lihat gambarnya di belang pribadi Yesus Kristus itu ya aku antar lagi ingat bersama-sama dengan engkau ya. Kalau kita bisa bahasakan, bahkan ya aku antar lagi akan menderita buat engkau. Itu tafsiran yang pertama Bapak. Tafsiran yang kedua adalah next slide-nya. Ada juga dari History of World Art ya, yaitu karya daripada Upjohn dan juga Winger Mahler ya. Yesus ditempatkan di pusat lukisan dengan keempat kelompok murid terdiri dari 3 orang. 2 kelompok di sebelah kirinya dan 2 kelompok di sebelah kanannya. Yesus dipisahkan oleh Yohanes di sebelah kanannya dan Yakobus di sebelah kirinya. Ya, Bapak Ibu tentu ingat ya kisah ini ya. Tuhan Yesus juga diberikan sebuah mandat dari salah satu daripada ibu daripada mereka. Tuhan tolong berikan tempat kepada anakku, baik Yohanes ataupun Yakobus ya, di sisi kirimu atau di sisi kananmu gitu ya. Ini juga kenyataan juga, ini sebuah face reality ya, atau sebuah menghadapi sebuah realitas yang ada di dalam lukisan itu bahkan terjadi di dalam hal itu. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan sekali lagi ya, mari kita perhatikan ayat ini ya. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini pelan-pelan tapi kita pelajari bersama lagi ya. Bapak Ibu, Paskah itu adalah orang Yahudi mengorbankan pada hari ke-14 Nisan.
Ini cukup teknis tapi nggak apa-apa, kita bisa pelajari bersama-sama ya. Tapi dalam perjamuan terakhir Bapak Ibu, makan terakhir Yesus itu mengorbankan mengorbankan domba itu di pagi hari. Jadi Yohanes dan juga Petrus sebelum masuk ke ruangan itu, sebelum menyiapkan itu, coba kamu potong domba. Jadi ada apa ya ini tadi ya? Ini timeline yang baik bisa kita pelajari. Mungkin kita terlewat dalam hal ini beberapa acara perjamuan terakhir atau Jumat Agung, ya. Tapi timeline ini juga menarik. Secara kronologi itu menarik ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, Bapak. Perjamuan Paskah itu memang ada tradisinya. Memang orang Yahudi itu memang ada dalam perjamuan Paskah dan itu diadakan pada hari ke-14 Nisan dan melewati hingga hari ke-15, bahkan dikatakan sampai ke-21 kurang lebih. Bapak Ibu, saya mau mengajak untuk setiap kita supaya framing atau pemikiran kita bukan sebagai orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu lewat 12 malam lebih 1 detik itu sudah berganti hari. Tapi kalau di orang Yahudi itu tidak. Orang Yahudi itu bukan patuannya di 12, tidak. Tapi di pukul 6 sore 6 sore lebih lewat dikit dia sudah berganti hari. Ya, jadi kalau kita memahami hal ini, kita harus juga belajar style atau memang culture-nya orang Yahudi saat itu. Jadi kalau kita bisa lihat ya memang secara kronologisnya ya, kenapa Yesus itu jam 3, kenapa harus cepat segera diturunkan, itu kenapa ini ada timeline-nya. Jadi kita bisa belajar ini memahami dengan baik. Kalau kita nggak belajar ini Bapak Ibu, kita akan bingung nantinya. Lalu apa perbedaannya perjamuan Paskah sama perjamuan terakhir? Sekali lagi Bapak Ibu, Lukas itu menarik, perlu kita pelajari. Lukas itu menempatkan Yesus perjamuan itu sebelum perjamuan Paskah daripada orang Yahudi atau roti tidak beragi. Ya, orang itu hanya sebuah sebutan, tapi Bapak Ibu nggak perlu bingung ya. Paskah atau hari raya roti tidak beragi itu apa? Kalau jam 3 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, potong sembelih daripada hewan domba pada saat itu dan harus makannya itu di hari esoknya di pukul 6 malam lewat, itu sudah masuk ke hari 15. Tapi kalau Tuhan Yesus melakukan perjamuan itu pasti waktunya tidak tepat. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita mengikuti tradisi Paskah daripada orang Yahudi, Tuhan Yesus sudah ada di kuburan, Tuhan Yesus sudah dimakamkan. Tapi Tuhan Yesus itu memajukan lebih early, lebih awal hal itu untuk bisa menandakan kamu makan ini supaya kamu akan teringat, ngeklik. Oh iya, Tuhan sudah pernah berkata bahwa aku ini adalah anak domba Paskah, anak domba Allah yang dikorbankan. Saya sempat pertama memahami hal ini ya, sempat bingung Bapak Ibu ya, ini maksudnya seperti apa ya? Tapi kalau saya lihat pernyataan Yesus ini, di poin yang kedua kita bisa pelajari ini, bahwa ketika kita bersekutu di dalam penderitaan Kristus, maka kita belajar akan sebuah peringatan yang terus kita akan ingat di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, timeline sekali lagi ini penting ya. Mungkin beberapa hal nanti di dalam pendalaman kita sudah bisa pelajari ya. Beberapa culture Yahudi di dalam pemahaman kita sebagai orang Indonesia itu berbeda. Contoh kita orang Indonesia itu di awal hari itu kan disebutkan hari Senin, tapi di dalam orang Yahudi itu di hari Minggu gitu ya. Jadi berbeda, memang berbeda. Culture sudut pandang itu berbeda. Tapi yang sekali lagi yang ingin saya katakan Bapak Ibu ya, bersekutu di dalam penderitaan Kristus itu mengajarkan sebuah kita adalah sebuah realita di dalam mengikut dan juga melayani Tuhan. Aplikasi yang bisa kita pelajari juga kita pahami ya Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu ya kita bisa belajar tentang new normal dan juga normal ya. Itu sebuah realita yang bisa kita hadapi. Orang mengatakan normal, tapi ada juga harus ada new normal. Dan itu sebuah realita yang harus kita hadapi. Demikian juga di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Ada sebuah realita yang kita harus ikuti. 16:33 di dalam Yohanes. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan karena aku. Tetapi
tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan sudah memberikan sebuah rambu-rambu, warning buat kita ya. Aku tuh sudah mengalahkan dunia, tapi sekali lagi kuatkan hatimu. Filipi 1:29-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya ulangi sekali lagi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, gitu ya. Ini ada beberapa pemahaman yang menarik ya. Bukan hanya percaya, tapi kamu juga dimampukan untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Poin pertama Bapak Ibu kita bisa pelajari pada hari ini ya. Kita belajar, kita bersyukur di dalam perenungan kita di dalam momen Minggu Prapaskah di bagian akhir ini. Di dalam kita mengikuti Yesus ada sebuah facing the reality ya, ada sebuah realitas yang kita hadapi di dalam kita bersekutu di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi di dalam realita itulah kita belajar kedewasaan kita di dalam kerohanian, di dalam perjalanan spiritual kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang juga akan menolong kita. Poin kedua, poin yang terakhir yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Bersekutu di dalam penderitaan itu mengajarkan kita bagaimana sebuah kita di dalam segala fase hidup ini harus mengingat akan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, bersekutu di dalam penderitaan itu sebuah hidup kita segala fase apapun, suka duka yang ada, itu kita tetap harus mengingat Tuhan. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu ada beberapa catatan Bapak Ibu, sebagaimana Alkitab itu terdiri ada beberapa peringatan-peringatan ya. Kalau kita kenal ada Ebenezer, itu sebuah peringatan ya. Sampai di sini Tuhan menolong. Atau di dalam Kejadian 32, kalau kita lihat Kejadian 32 itu juga tentang Yakub ya. Yakub yang bergulat ya dengan malaikat Tuhan gitu ya. Dan itu juga dikatakan sebuah peringatan bahwa aku telah bergulat dan aku menang dalam hal itu. Itu sebuah peringatan. Jadi beberapa pengajaran di dalam pemahaman Alkitab itu ada sebuah peringatan-peringatan yang menolong umat itu untuk tetap mengingat akan Tuhan, tetap mengingat akan Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan perkataan Yesus, ambillah ini, bagikanlah di antara kamu, perbuatlah ini semua menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, Yesus melakukan satu tindakan yang mirip ya, perjanjian lama ya. Yesus masih pakai roti ya, sekali lagi kalau kita belajar timeline-nya tadi kita masih memahami. Yesus masih pakai cawan dan minuman. Saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat ya, di zaman orang Yahudi waktu merayakan Paskah tradisi Yahudi, mereka itu makan roti tidak beragi dan sayur pahit ya. Pasti mereka akan minum di dalam bagian itu. Orang Yahudi sampai hari ini setiap kali perayaan-perayaan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, minumnya sekali lagi adalah anggur. Hari Sabat, merayakan Sabat itu mereka sekali juga merayakan khususnya di dalam meminum daripada anggur itu. Karena memang pada saat itu memang anggur adalah segala sesuatu minuman yang ada di saat itu. Jadi pada Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus berkumpul bersama dengan murid. Yesus mengambil roti, tetapi sebuah simbol yang lama. Ini mengingat perjalanan bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan. Roti atau mana gitu, istilahnya kita pakai bahasa roti yang tidak beragi. Itu gambaran prinsip yang lama dan juga minuman, tidak ada makna yang baru. Tapi ketika Tuhan Yesus mengangkat roti dan juga cawan itu ada sebuah makna yang baru. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Jadi maknanya sudah berganti. Ada sebuah makna yang berganti di dalam hal ini. Bahkan bukan hanya minum supaya kita tidak haus lagi. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan sebagai pengampunan dosa terhadapmu, terhadap engkau, terhadap kamu. Jadi ada sebuah perubahan makna di sini ya. Dalam perjanjian lama, tradisi itu hanya sebuah pengingat lagi Tuhan menolong roti dan juga cawan peminum atau ya sebuah yang pahit ya, karena yang pengalaman yang pahit bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan Yesus mengangkat tangan dan juga tangan kirinya, itu memiliki sebuah arti yang baru lagi. Dan bukan hanya arti yang baru Bapak Ibu. Dan ini menandakan sebuah peringatan akan aku.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kalau kita lihat ya fase-fase kehidupan kita, ada peringatan-peringatan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ya sekali lagi kita harus aware di dalam hal ini. Kita nggak bisa menutup telinga, menutup mata. Mungkin Tuhan juga pakai ya orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita, ayo berbalik kepada Tuhan. Dengan cara apapun, itu Tuhan bisa pakai menjadi sebuah peringatan akan kita. Yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur ya hari ini kita belajar memahami untuk menolong setiap kita sekali lagi bagaimana bersekutu di dalam penderitaan Kristus, bersekutu dengan Tuhan itu menolong kita yang pertama dalam menghadapi realita yang bilang kita mengikut Tuhan, tanggung pikul salib, bukan sekali lagi percaya Tuhan masuk selamat. Bahkan ada catatan-catatan yang memahami sebuah ekstremisme yang hari ini gitu ya. Atau di bagian yang kedua, ketika kita bersekutu di dalam penderitaan Kristus, kita mengingat sekali lagi, kita harus mengingat akan Tuhan. Kita akan belajar dalam minggu depan ya. Biasanya pembacaan Yesaya 53 ya. Kita belajar memahami hari ini. Mungkin beberapa saat itu kita akan memahami Yesaya 53. Tapi sekali lagi kita melihat dan menolong ya, anak domba yang dibawa di tengah tempat pada saat itu. Itu gambaran yang juga menarik. Domba ya, peringatan sekali lagi. Itu juga menolong kita untuk memahami hal yang baik juga di dalam renungan minggu yang ke depan. Ya, jangan sampai seperti kami gitu Bapak Ibu ya, di Jawa gitu ya. Di Jawa itu ada sebuah frasa atau pernyataan gitu ya. Gini, pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Ini juga cukup menarik juga ya. Makan orang mangan yang penting kumpul gitu ya. Artinya makan tidak makan yang penting kumpul, enggak itu bukan seperti itu ya. Di dalam bersekutu, di dalam penderitaan bersama dengan Yesus, walaupun bersekutu formatnya adalah menderita, tapi itu menolong kita menghadapi sebuah realita, kita menghadapi sebuah bagaimana hidup kita terus diberikan peringatan sama Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih untuk sekali lagi kami mengingat kembali akan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, bagaimana kami belajar mengenai sebuah realita yang kami mengikut Tuhan, dan kami bersekutu dengan Tuhan di dalam sebuah penderitaan. Bahkan itu menjadi sebuah peringatan akan kami yang terus kami kumpulkan di dalam hari lepas hari. Terlebih kami mengingat akan kasih Allah yang Tuhan kerjakan dalam karya keselamatan. Terima kasih ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur dalam putra Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Kami kembalikan.